Saya berdoa kiranya saudara tetap ditopang oleh kasih setia Tuhan dari hari ini sampai seterusnya. Amin. Jadi mari kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13. Saya akan baca beberapa ayat kemudian lompat kepada beberapa ayat yang lain. Jadi mari kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-8. Lalu kita lompat lagi ke ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 13 ayat 4, 5, 8, 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik, kalau saudara sudah dapat saya akan baca untuk kita. Alkitab bilang begini Pak Ibu, ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Sampai di situ dulu. Ini yang saudara harus ingat bahwa cara berpakaian pada masa itu, kain yang diikatkan pada pinggang sebenarnya adalah cara berpakaian dari budak atau dari seorang pelayan. Jadi waktu ayat 4 Alkitab bilang bangunlah Yesus, tanggalkan jubah, ambil sehelai kain lenan, ikat pada pinggang. Pada momen itu Yesus sedang memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang merendahkan diri dan terfokus untuk melayani. Nah, itu ayat 4. Nah, mari kita lihat di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima Alkitab bilang kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Begini Pak Ibu, pada zaman Yesus hidup ada beberapa kategorial budak atau beberapa kategorial hamba-hamba yang tugasnya adalah melayani. Nah ini yang saudara harus tahu. Ada level pada dunia kehambaan, istilahnya kira-kira begitu. Atau ada level pada dunia pelayan. Level paling rendah adalah pelayan yang bertugas untuk membasuh kaki. Mengapa demikian? Sebab begini, yang bertugas biasanya untuk basuh kaki orang-orang yang jalan dari jauh lalu bertamu di rumah seseorang. Biasanya adalah mereka yang usianya sudah lanjut, yang sudah tidak punya cukup kekuatan untuk bekerja secara maksimal. Nah mereka biasanya diletakkan pada tugas itu tuh. Udah karena kamu gak maksimal, karena kamu sudah punya kekuatan sudah mulai menipis, kamu ditaruh di depan rumah. Tugasnya adalah basuh kaki semua tamu yang hendak masuk ke dalam rumah. Di zaman Yesus hidup, orang-orang biasanya dari perjalanan jauh, setiap kali harus masuk ke rumah orang, kaki harus dibasuh Pak Ibu. Kenapa? Karena setelah melampaui perjalanan jauh, kaki itu pasti kotor. Makanya rata-rata di depan rumah orang Yahudi itu ada tempat pembasuhan kaki. Nah di tempat itu para pelayan yang ada sampai pada level paling rendah, biasanya mereka bertugas untuk basuh kaki. Apakah orang-orang yang sudah lanjut umur aja yang bertugas untuk membasuh kaki? Enggak Pak Ibu. Sebab kategorial yang lain adalah begini, para pelayan yang ternyata cacat pada tubuh mereka. Semua orang cacat pada tubuh mereka biasanya ditempatkan untuk melakukan tugas ini. Cuman basuh kaki aja. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa waktu Yesus menghamba atau waktu Yesus merendahkan dirinya, dia enggak ambil level paling tinggi dari dunia perhambaan gitu. Waktu Yesus memutuskan untuk merendahkan diri, posisi merendahkan diri yang dia ambil adalah posisi merendahkan diri yang paling bawah. Makanya kenapa Alkitab bilang dia memutuskan untuk membasuh kaki dari murid-muridnya. Kalau saudara membaca Filipi pasal yang kedua, saudara akan mendapati ada ayat yang bunyinya begini. Ia mengosongkan dirinya,
mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, lalu taat kepada Tuhan dan taat sampai mati. Kalimat mengosongkan dirinya, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, King James Version, saudara akan mendapati kalimat mengosongkan diri itu diartikan dengan statement begini. He made himself of no reputation. Dia bikin dirinya tanpa reputasi. Saudara bayangkan, Tuhan penguasa alam semesta dalam orientasi untuk mengerjakan kehendak Allah. Ini yang kemudian Alkitab catat buat kita. He made himself of no reputation. Dia bikin dirinya tanpa reputasi. Kalau toh dia harus merendahkan diri, menghamba, menjadi pelayan, dia ambil posisi paling rendah. Dia tidak mempertahankan reputasinya. Yang dia buat adalah begini, dia lepaskan reputasi dan putuskan untuk menghamba, merendahkan diri, melayani. Nah, kebenaran ini penting Pak Ibu, untuk saudara dan saya pahami. Kalau saudara dan saya tidak memahami realita ini, masalah kita akan menjadi semakin besar. Kita tahu kita harus menghamba, kita tahu kita harus merendahkan diri, kita tahu kita harus menjadi seorang pelayan, tapi egoisme pribadi itu masih akan tetap kita pertahankan selama yang saudara dan saya tetap mainkan adalah memperjuangkan reputasi pribadi. Ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada kita. Even God himself, bahkan Yesus sendiri, Tuhan sendiri memutuskan untuk bikin dirinya tanpa reputasi. Karena ada tindakan yang memang dia harus kerjakan sebagai bentuk dari keteladanan yang harus diwariskan kepada saudara dan saya, yaitu itu tadi itu, menghamba, melayani, merendahkan diri. Lalu apakah itu saja? Tidak. Kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima, Alkitab berkata yang dia kerjakan adalah membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu, membasuh kaki tujuannya cuma satu, pentahiran, supaya bersih. Berarti dari ayat 4 sampai dengan ayat 5, yang saudara dan saya akhirnya menemukan bahwa Yesus lagi berupaya mengajarkan ada nilai-nilai penting, prinsip penting, yang saudara dan saya harus memilikinya dalam hidup kita. Yang pertama, menghamba, merendahkan diri, apalagi melayani. Yang berikutnya adalah begini, saudara dan saya harus selalu ada pada posisi bersih atau tahir. Bersih atau tahir di hadapan Tuhan, dan tentu saja bersih atau tahir di hadapan manusia. Nah, ini penting. Coba, sekarang mari saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8, Alkitab bilang begini, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saya baca dulu, nanti saya jelaskan ayat 8, ayat 14 sekarang. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah satu, Tuhan, dan dua, gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutus dia. Ayat 17, Alkitab bilang, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang coba saudara lihat ayat ke-8. Saudara perhatikan ya statementnya Petrus. Waktu Yesus basuh kakinya Petrus sebagai perlambangan, dia merendah, dia menghamba, dia melayani, dan posisi tahir.
Waktu Yesus melakukannya, Petrus keluarkan statement. Kata Petrus adalah begini, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Kenapa Petrus harus mengeluarkan statement ini Pak, Ibu? Sebab begini, apa yang dilakukan oleh Yesus hari itu, kalau bahasa hari ini dibilang begini, enggak proper, enggak seharusnya dikerjakan. Mengapa? Pada zaman Yesus hidup, Bapak Ibu, apalagi dia declare himself, dia declare dirinya sebagai satu, Tuhan, dua, Guru, tiga, Tuan, empat, yang mengutus. Pada zaman itu, di mana-mana, seorang Tuan, seorang Guru, itu pasti dilayani. Propernya adalah, guru harus dilayani. Yang gak proper adalah, guru melayani muridnya. Nah, waktu Petrus melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, saya ulang, bagi Petrus ini tidak seharusnya dikerjakan, atau ini gak proper. Yesus sedang memilih untuk mengerjakan sebuah tindakan yang gak proper. Makanya Petrus bilang begini, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Tapi coba saudara perhatikan apa yang kemudian Yesus jawab kepada Petrus. Ini yang Yesus bilang, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saudara perhatikan ya, ulang. Dia menghamba, Kristus menghamba, melayani, merendahkan diri, melakukan terfokus kepada upaya pentahiran. Dan Yesus bilang, ini harus terjadi pada kehidupan Petrus dan murid yang lain. Sebab kalau realita dari 4 hal yang tadi tidak terjadi pada mereka, ini yang Yesus bilang, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Nah, mari saya jelaskan kepada saudara. Kata bagian di situ, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata meros atau meiromai. Meros atau meiromai atau bagian, itu artinya Yesus lagi bilang, Pet, kalau saya nggak ngerendahin diri, kalau saya nggak menghamba, kalau saya nggak mau melayani, kalau saya nggak memposisikan diri untuk menjadi tahir, lalu mentahirkan kamu, maka kamu nggak akan mendapat jatah dalam kerajaan Allah. Bagian sama dengan jatah. Bagian sama dengan begini, sebuah posisi, sebuah bagian dalam kerajaan Allah. Berarti Alkitab berkata, sikap kehambaan Bapak Ibu, merendahkan diri, melayani, menjadi tahir, akan membuat saudara dan saya diakui sebagai bagian di dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, orang sombong yang mempertahankan egoisme pribadi, yang memutuskan untuk tidak menjadi tahir dalam kehidupan mereka, entah di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama manusia, ternyata ini yang Yesus bilang, tidak akan pernah diakui sebagai bagian di dalam kerajaan Allah, atau tidak akan pernah mendapat jatah di dalam kerajaan Allah. Makanya mari saya ulang, Bapak Ibu, ulang, merendahkan diri, menghamba, melayani, menjadi tahir dalam hidup kita, itu inti. Saudara dan saya perlu mempertimbangkan diri kita sendiri. Apakah dalam hidup kita tiap-tiap hari, siapapun kita, dengan jumlah kepemilikan berapapun yang Tuhan sedang percayakan kepada kita, apakah posisi merendahkan diri, menghamba, melayani, menjadi tahir di hadapan manusia dan menjadi tahir di hadapan Tuhan adalah karakteristik dalam hidup kita tiap-tiap hari enggak? Ternyata kalau saudara dan saya enggak bermain pada permainan itu, maka saudara dan saya tidak akan pernah diakui sebagai bagian dalam kerajaan Allah. Apakah kata bagian atau meros atau meromai artinya cuman jatah dalam kerajaan Allah atau bagian dalam kerajaan Allah saja? Tidak. Sekata bagian arti yang lain adalah begini Pak Ibu, penghormatan dari Allah. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa begini Pak Ibu, orang sombong tidak akan pernah mendapatkan penghormatan di dalam kerajaan Allah.
Orang rendah hati yang mau menghamba, yang mau terfokus untuk melayani dan terfokus untuk hidup dalam pentahiran akan memperoleh respek atau penghormatan dalam kerajaan Allah. Saya kasih bukti kepada saudara. Coba, saudara bisa buka dengan saya dalam Yohanes pasal 12. Bapak Ibu, dari tadi kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan. Fokus kita adalah memberikan penghormatan kepada Tuhan, kan? Kita selalu akan menggunakan kalimat ini. Tuhan, Engkau terhormat, saya menghormati Engkau, saya memuja Engkau. Tapi tahukah saudara bahwa pada certain things, pada sebuah bagian tertentu pada kehidupan kita, ternyata Tuhan memutuskan untuk memberikan penghormatan juga kepada saudara dan saya? Coba, Yohanes pasal 12 ayat 26. Saya baca ya Bapak Ibu. Yohanes pasal 12 ayat 26. Alkitab bilang begini. Barang siapa, garis bawahi apa? Melayani aku, kata kunci. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun, kata kunci berikutnya, pelayanku akan berada. Sudah lihat kalimat berikutnya. Alkitab bilang, barang siapa melayani aku, kalimat berikutnya bilang apa? Ia akan dihormati Bapa. Berarti kan begini, hari ini kita kasih penghormatan kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam kerajaan Allah, waktu saudara dan saya berani memutuskan untuk begini, merendahkan diri, mengambil sikap menghamba, memutuskan untuk melayani, terfokus kepada sebuah kualitas kehidupan yang dikenal dengan kualitas kehidupan tahir. Maka saudara dan saya, Yesus bilang begini buat Petrus, kamu akan mendapat bagian di dalam aku. Artinya, kamu akan mendapatkan penghormatan di dalam aku. Saya ulang, kesombongan tidak akan pernah membuat saudara berdiri pada puncak. Kesombongan hanya akan membuat saudara dan saya berdiri pada tingkatan paling rendah. Makanya ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Siapa mau menjadi besar di antara semua orang, maka apa yang mereka harus buat adalah mereka harus memilih untuk menghamba, merendahkan diri, melayani, hidup dalam pentahiran. Makanya jelas waktu Yesus berkata kepada Petrus, kalau saya hendak basuh kakimu, kalau saya hendak merendahkan diri di hadapan kamu, Petrus, kamu tidak akan pernah mendapatkan penghormatan dalam kerajaan Allah. Sekarang ini yang saudara dan saya perlu pertimbangkan berkaitan dengan hidupnya kita secara pribadi. Sampai sejauh ini, berapa banyak kita hidup tuntut hormat dari orang? Berapa banyak kita hidup tetap mempertahankan egoisme pribadi dan menuntut orang lain harus menghormati kita. Hal yang saudara dan saya perlu pertimbangkan dalam kehidupan kita adalah begini Pak, Ibu. Dihormati orang adalah sesuatu yang wajar. Kita dapat bayar orang untuk hormati kita. Kita dapat paksa orang untuk hormati kita. Kita bahkan somehow, kalau toh saudara dan saya teruji dalam kualitas kehidupan dan orang menghormati kita, itu wajar dan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tapi coba pertimbangkan ini. Kita ada pada posisi dihormati oleh Bapa, itu one of the kind. Itu adalah sesuatu yang gak sembarang orang dapat memilikinya. Tapi ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau saudara dan saya mau mendapatkan bukan sekedar penghormatan dari manusia, tetapi kalau saudara dan saya mau mendapatkan penghormatan di dalam kerajaan Allah, penghormatan dari Bapa sendiri, nah ini yang Alkitab ajarkan. Saudara dan saya harus memilih untuk menghamba, merendahkan diri, lalu kemudian melayani dan memutuskan untuk hidup dalam pentahiran. Nah, apakah yang dimaksud dengan hidup tahir, hidup bersih? Sederhana Pak Ibu, uji ulang. Sampai dengan momen ini,
Apakah saudara dan saya masih didapati sebagai orang yang menyimpan dendam terhadap orang tertentu? Apakah saudara dan saya masih ditemukan sebagai orang yang menyimpan kemarahan kepada orang tertentu dan tidak mau menyelesaikannya? Atau saudara dan saya masih juga menyimpan kepahitan, kebencian yang telah mengurat akar dalam kehidupan kita dan gak mau menyelesaikannya? Tahukah saudara bahwa waktu saudara dan saya tetap memelihara ulang kemarahan, kebencian, dendam, kepahitan dalam diri kita, saudara dan saya akan ditemukan tidak bersih di hadapan Tuhan, tidak bersih di hadapan manusia. Realita ketidakbersihan yang terjadi di dalam kita akan menghambat saudara dan saya untuk begini, Alkitab bilang, mendapat bagian di dalam Kristus, mendapat penghormatan di dalam kerajaan Allah, mendapatkan penghormatan dari Bapa sendiri. Makanya mengapa dari tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, sangat penting bagi kita untuk uji diri sendiri. Saya sudah bersih atau belum? Bersih di hadapan orang lain. Selesaikan saudara punya masalah kebencian. Selesaikan saudara punya masalah dendam. Selesaikan pahit-pahit yang sudah saudara tahan 1000 tahun terakhir. Selesaikan itu masalah. Selesaikan persoalan-persoalan dalam hubungan. Selesaikan. Sebab rupa-rupanya untuk menjadi orang-orang yang masuk dalam kategorial one of the kind, masuk ke dalam kategorial orang yang nantinya akan mendapatkan penghormatan dari Bapa, saudara dan saya harus memilih untuk hidup dalam pentahiran. Amin Pak, Ibu? Coba-coba. Apakah yang dimaksud lagi dengan kata bagian? Bagian atau meros atau meromai, pengertian yang ketiga adalah begini, penugasan. Makanya kalau saudara baca tadi, ada tuh yang Yesus bilang, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, dan seorang utusan tidak akan pernah lebih tinggi dari yang mengutus. Nah, bagian meros artinya adalah penugasan di dalam kerajaan Allah. Berarti Alkitab berkata ini kepada kita Pak Ibu, bahwa untuk supaya saudara dan saya menjadi utusan yang efektif di dalam kerajaan Allah, karakteristik yang saudara dan saya harus punya adalah begini, merendahkan diri, menghamba, melayani, tahir di dalam, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang tepat untuk diutus demi kepentingan dia punya kerajaan. Amin. Berikutnya, bagian adalah begini, destiny. Bapak Ibu, kerajaan Allah memiliki destiny untuk kehidupannya kita. Masih ingat? Sekali waktu dalam perjanjian lama Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancang rancangan-rancangan yang isinya adalah kecelakaan untuk hidup saudara dan saya. Rancangan Tuhan berkaitan dengan hidup saudara dan saya sampai kepada kita punya masa depan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera yang akan mempertemukan saudara dan saya dengan hari depan yang gilang gemilang. Ada destiny atau ada tujuan, ada takdir yang telah Tuhan tetapkan, desain untuk pada akhirnya saudara dan saya capai dalam hidupnya kita. Tapi ternyata ini yang Yesus bilang. Kalau kamu gak menjadi tahir, kamu gak menghamba, merendahkan diri dan melayani, kamu tidak akan pernah bertemu dengan destiny yang telah ditetapkan di dalam kerajaan Allah. Makanya coba saudara lihat, orang sombong tidak akan pernah mencapai tujuan inti dari kehendak Allah. Coba saudara lihat, malaikat Alkitab bilang, malaikat yang paling cantik, Lucifer namanya. Kenapa dia jatuh? Kenapa dia dibuang? Dilemparkan aja keluar, jatuh aja. Alkitab bilang, karena sombong. Tidak ada orang sombong yang akan mencapai destiny. Makanya kenapa Yesus bilang kepada Petrus, Pet, saya harus bikin ini untuk kamu, Pet. Kalau saya bikin kayak begini, saya tinggalkan teladan buat kamu. Kamu bisa lihat, kamu bisa belajar, kamu bisa kerjakan. Yang akan terjadi adalah kamu akan menjadi the people atau a person of destiny.
Orang yang bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya kita. Orang yang akan tiba pada takdir yang memang Tuhan telah tetapkan untuk kehidupan saudara dan saya. Makanya mengapa ayat-ayat yang kita baca adalah ayat-ayat inti yang saudara dan saya harus pakai untuk uji diri sendiri. Apakah sampai sejauh ini kita telah memenuhi standar seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita dalam kerajaan Allah atau tidak? Sebab pertaruhannya adalah kalau saudara dan saya tetap jadi orang sombong yang tidak tahir, tidak mau melayani, tidak mau menghamba, tetap mempertahankan egoisme pribadi, pertaruhannya terlalu mahal Pak Ibu. Kita gak akan capai kita punya destiny. Halo? Coba, apakah bagian? Bagian itu artinya atau meros itu artinya adalah begini Pak Ibu. Ukuran yang sampai pada taraf tertentu. Atau kita lebih mengenalnya dengan satu kata ini, kapasitas. Berarti Alkitab bilang, semua orang yang merendahkan diri, menghamba, melayani dan menjadi tahir, mereka akan memperoleh kapasitas dari kerajaan Allah. Saudara masih ingat? Sekali waktu sebelum seorang tuan pergi, dia panggil hamba-hambanya. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Kemudian dia pergi. Nah waktu dia balik, dia harus ngumpulin itu hamba-hambanya. Lalu ternyata hamba yang dapat 5 talenta melaporkan kepada dia bahwa begini, Tuan, yang 5 udah berubah jadi 10. Apa itu? Kapasitas yang direntangkan. Hamba yang kedua bilang pada tuannya, Tuan, yang 2 telah berubah menjadi 4. Apa itu? Perentangan kapasitas. Karena posisi menghamba. Tapi lihat, hamba yang ketiga yang cuma mendapatkan 1 talenta. Dia tidak memiliki sikap kehambaan. Sehingga pada akhirnya dari cerita itu ini yang kemudian kita peroleh kan. Sang tuan berkata, ambillah 1 talenta dari dari hamba itu, lalu berikan kepada yang 5 plus 5. Coba. Logika berpikir kita memberitahukan kepada kita bahwa begini kan, keadilan sama dengan, kalau mau ambil 1, mbok ya kasih kepada yang 2 plus 2 tambah 1 jadi 5. Jadi yang 4 itu punya lebih banyak. Yang 10 kan udah punya lebih banyak. Kenapa kepadanya ditambahkan 1 lagi? Nah ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada saudara dan saya bahwa siapapun yang menghamba dalam hidup ini, siapapun yang berani merendahkan diri mereka dan melayani seorang akan yang lain, bahkan memilih untuk menjadi tahir dalam kehidupan mereka, rupa-rupanya ini yang Yesus bilang, kapasitas di dalam kamu akan direntangkan oleh kerajaan Allah. Berarti kalau kapasitas kita menjadi semakin besar, saudara dan saya akan menerima lebih banyak. Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab lebih banyak kepada kita. Kalau saudara dan saya bermain pada permainan yang tadi itu dari awal ayat 4 dan ayat 5 seperti yang Alkitab ajar kepada kita. Masalah dari kebanyakan orang adalah begini Pak Ibu. Mau menerima banyak tapi tetap sombong. Mau menerima banyak tapi enggak mau melayani. Mau menerima banyak tapi enggak tahir di dalam kita. Penuh dengan kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan. Begini, Alkitab dengan tegas bilang bahwa kapasitas di dalam kerajaan Allah, selama saudara dan saya hidup di dalamnya, kapasitas kita akan direntangkan. Tuhan juga tahu kepada siapa dia bisa percaya. Dan ternyata orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menerima pemberian-pemberian dalam kapasitas yang lebih besar adalah mereka yang berani merendahkan diri, menghamba, melayani dan menjadi tahir dalam kehidupan. Amin. Coba ayat 14 sekarang. Makanya kenapa Yesus harus melakukan tindakan itu? Yang tadi dari awal saya bilang kepada saudara, He made himself with no reputation. Dia bikin dirinya tanpa reputasi. Dia ambil level kehambaan yang paling bawah. Dia memutuskan untuk memberi teladan bahwa saya tahir loh. Saya bersih.
Nggak ada kemarahan, kebencian, dendam, apalagi kepahitan dalam saya. For sure nggak ada. Kenapa dia putuskan kerjakan itu? Supaya murid-muridnya bisa lihat sesuatu yang nyata. Supaya dia bukan hanya dikenal sebagai guru yang berteori, tapi dia dikenal sebagai guru yang memang punya teori, tapi juga menghidupi apa yang dia ajar. Makanya esensi dalam kekristenan kita, Pak, Ibu, harusnya kan begini. Mengajarkan apa yang telah kita hidupi dan menghidupi apa yang telah kita ajar. Karena itu yang dikerjakan oleh Yesus dan teladan itu yang diwariskan oleh Yesus untuk kita. Coba mari sekarang lihat ayat 14. Alkitab bilang, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Coba perhatikan kalimat penting ini. Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Bapak Ibu, membasuh kaki atau lebih tepatnya begini. Merendahkan diri, menghamba, melayani, ada pada posisi tahir. Dengarkan ini baik, bukan pilihan, tapi kewajiban. Ulang. Posisi menghamba, merendahkan diri, melayani, menjadi tahir dalam hidupnya kita. Ulang, bukan pilihan. Berarti Alkitab lagi bilang ini, you like it or not. Saudara dan saya menyukainya atau tidak. You have to deal with this. Saudara dan saya harus deal dengan area ini nih. Karena apa? Ini kewajiban. Kewajiban cuma satu pihak aja? Enggak. Alkitab bilang ini, wajib saling membasuh kakimu. Berarti kan begini, saya punya kewajiban merendah, menghamba, melayani, menjadi tahir terhadap saudara. Tetapi saudara pun as well punya kewajiban melayani, menghamba, merendahkan diri, menjadi tahir terhadap saya. Kenapa? Ini kewajiban. Kata wajib di situ Bapak Ibu, Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata begini, opheilo. Apakah opheilo? Opheilo itu artinya begini, berhutang. Tahukah saudara bahwa waktu saudara tidak mau melayani seorang akan yang lain. Suami layani istri, istri layani suami. Orang tua layani anak-anak, layani orang tua. Teman layani teman yang lain layani sang teman. Mertua layani menantu, menantu layani mertua. And so and so. Tahukah saudara bahwa waktu kita nggak melayani seorang akan yang lain, kita lagi melanggar kewajiban. Jangan pernah tuntut hak dalam realita begini, nggak pernah kerjakan kewajiban. Ketidakadilan kita terhadap Tuhan adalah begini, kita desak Dia untuk memberikan kepada kita haknya kita tanpa kita mau pay attention kepada kewajiban yang harus kita kerjakan dalam kerajaan Allah. Nah begini, kalau Alkitab bilang kamu wajib saling membasuh kakimu, berarti Alkitab lagi bilang ini, kalau kamu tidak basuh kaki seorang akan yang lain, kamu sedang berhutang seorang akan yang lain. Halo? Bapak Ibu, orang sekarang rada aneh. Keanehan dari orang sekarang adalah begini. Pintar hutang, bodoh bayar. Kalau mau berhutang, mahir sekali memintanya. Tapi kalau mau membayar hutang, itu tuh banyak orang berlaku lupa terhadap hutang yang mereka miliki terhadap orang lain. Bahkan sometimes orang yang memberi hutang, itu harus nagih seolah-olah kitanya yang berhutang. Begini. Apakah dalam kekristenan ini orang boleh berhutang? Boleh. Tapi ada catatannya. Berhutanglah cerdas. Berhutang cerdas tuh konsepnya sederhana. Sebelum berhutang hitung dulu. Mampu bayar kah tidak? Kalau memang mampu bayar, maka putuskanlah, nggak apa-apa berhutang.
Semua hutang Pak Ibu, harga mati harus dibayar. Makanya waktu kita berhutang, kita harus berhutang dengan sangat cerdas. Kita sudah membuat kalkulasi di awal bahwa saya berani hutang sejumlah tertentu karena saya bisa membayar hutang tersebut sejumlah tertentu pada periode waktu tertentu. Itu berhutang cerdas. Nah, banyak orang tidak berhutang cerdas. Makanya banyak orang berhutang tapi nggak bayar. Secara ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita, ternyata saling membasuh kaki itu bentuk hutang. Saudara nggak basuh kaki orang lain atau saudara nggak merendahkan diri terhadap orang lain, saudara lagi hutang terhadap orang tersebut. Saudara nggak mau menghamba terhadap orang lain, saudara sedang berhutang terhadap orang tersebut. Saudara nggak mau melayani orang lain, saudara sedang berhutang terhadap orang tersebut. Saudara nggak mau hidup dalam hati bersih terhadap orang lain, saudara sedang berhutang kepada orang tersebut. Ingat ini baik, hutang harus dibayar. Jangan sampai saudara dan saya meninggalkan bumi ini dalam posisi tetap berhutang. Alkitab cuma mengajarkan kepada kita bahwa orang merdeka, yang merdeka dari hutangnya adalah orang-orang yang memutuskan untuk begini, merendahkan diri seorang akan yang lain. Amin. Coba-coba, kata wajib atau ofeilo, arti yang berikutnya adalah begini, seharusnya. Berarti begini Pak Ibu, mengapa masalah-masalah dalam hubungannya kita tambah lama tambah besar, hubungan menjadi retak, lalu kita saling menyakiti seorang akan yang lain. Ternyata Alkitab lagi memberitahukan kepada kita, karena kita tidak hidup seharusnya. Kalau kita hidup seharusnya, maka Anda dan saya akan merendahkan diri seorang akan yang lain. Menghamba seorang akan yang lain. Tidak mau mempertahankan ego untuk menang-menangan seorang akan yang lain. Kita akan lebih terfokus kepada begini, mari cari solusi. Kalau ada masalah, mari cari solusi. Hubungan jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Karena hubungan menjadi jauh lebih penting, maka ketika ada masalah tampil dalam sebuah hubungan, masalahnya yang harus diselesaikan, bukan hubungannya yang harus diselesaikan. Kenapa kita gagal dalam hubungan dan kita memperbesar kita punya masalah? Karena jelas kita sedang hidup tidak seharusnya, kita sedang hidup untuk mempertahankan egoisme pribadi. Makanya banyak rumah tangga mengalami kekacauan dalam komunikasi, anak dan orang tua mengalami kekacauan dalam komunikasi, teman seorang akan yang lain mengalami kekacauan dalam komunikasi, you name it. Kenapa kekacauan dalam komunikasi terjadi? Seorang akan yang lain tidak saling respect, seorang akan yang lain tidak saling melayani. Karena itu aja kita telah memilih untuk hidup tidak seharusnya seperti yang Alkitab ajar. Berarti ini kan yang harus saudara dan saya pertimbangkan. Bahwa kita tidak bisa hidup sebagaimana yang saudara dan saya mau. Kita harus melatih dirinya kita untuk hidup bersejalan atau begini. Hidup sebagaimana mestinya seperti yang Tuhan haruskan kepada kita. Kenapa? Dia beli saudara dan saya. Harga lunas dibayar. Ownership atas hidupnya kita belongs to God, miliknya Tuhan. Berarti kan dia punya aturan main dalam dia punya kerajaan. Saudara dan saya harus bermain dengan cara yang sama. Makanya kenapa Yesus bilang ini, dalam kehidupan saling, kamu harus merendahkan diri seorang akan yang lain. Coba aja Pak Ibu, seandainya suami mau merendahkan diri pada istri, masalah selesai. Seandainya istri mau merendahkan diri pada suami, masalah selesai. Seandainya orang mau membereskan masalah kebencian, dendam, kepahitan yang mendarah daging dalam kehidupan mereka seorang akan yang lain, masalah selesai. Dan kalau ini kita bermain, maka Alkitab bilang kita sudah bermain seharusnya. Dan siapa aja bermain seharusnya seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita atau seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, saudara ingat ini baik, saudara akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penghormatan dari Allah.
dalam kerajaan Allah, destiny dalam kerajaan Allah, akan menjadi orang yang paling tepat dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusan dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya akan mengalami perentangan kapasitas dalam kerajaan Allah. Bukankah kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita adalah kewajiban yang diselaraskan dengan pemberian-pemberian hebat untuk kehidupan saudara dan saya? Amin. Coba pertimbangkan. Berhenti tuntut hormat, Pak, Ibu. Belajar untuk hormati orang. Berhenti tuntut harus dilayani. Belajar melayani orang. Berhenti tuntut penghormatan dari manusia. Kasih penghormatan buat orang lain. Apa yang hendak kita achieve dalam hidup kita, harusnya penghormatan yang jauh lebih tinggi dari penghormatan manusia, yaitu penghormatan dari Tuhan. Makanya Yesus bilang ini kewajiban, kamu punya hutang. Kamu harus bayar, kamu harus hidup seharusnya, so be it. Amin. Coba, ayat 15 Yesus bilang, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti. Dari tadi kita sudah tahu apa yang Yesus perbuat. Dia rendahkan dirinya, dia menghamba, dia melayani, dia memposisikan diri sebagai orang yang tahir dan mentahirkan. Itu jelas tuh. Itu dia sebut dengan istilah begini, itu teladan. Yang bagaimana Pak, Ibu? Alkitab bilang, supaya kamu berbuat sama seperti. Kata teladan di situ bahasa Yunani bilang hipodeigma. Sudah? Hipodeigma itu artinya adalah begini, sesuatu yang dipamerkan sebagai pola untuk ditiru ulang. Aku telah memberikan teladan, hipodeigma, sesuatu yang dipamerkan sebagai pola untuk ditiru. Bapak Ibu, yang Yesus pamerkan apa coba? Melayaninya. Yang Yesus pamerkan apa coba? Menghambanya. Yang Yesus pamerkan adalah merendahkan dirinya. Yang Yesus pamerkan adalah posisi tahir dalam kehidupannya. Lah kita, terbanyak dari kita adalah yang kita pamerkan adalah kesombongannya kita. Yang kita pamerkan adalah betapa tingginya kita. Terbanyak orang paling suka mengeluarkan statement ini kan. Kamu belum tahu siapa saya. Kamu gak tahu ya siapa bapaknya saya. Orang berupaya pamer Pak Ibu. Pamer posisi. Pamer kepemilikan. Pamer apa lagi? You name it. Kita mahir di area pamer-pamer kesombongan. Sedangkan ini yang Alkitab ajar. Yesus tidak pernah memamerkan realitas sombong dalam dirinya. Because sombong tidak menempati posisi di dalam diri Yesus. Yang Yesus pamerkan jelas Pak Ibu, kerendahan hatinya. Bayangkan dia ulang loh. Dia kasih tahu loh kepada Petrus. Pet, saya Tuhan. Coba, posisi apa yang lebih tinggi dari Tuhan Pak Ibu? Dan dalam posisinya yang sangat tinggi, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, yang Yesus pamerkan bukan posisinya. Yang Yesus pamerkan bukan kepemilikannya, yang Yesus pamerkan adalah merendahkan dirinya. Nah sekarang mari kita pertimbangkan diri kita secara pribadi sampai sejauh ini. Apa yang saudara dan saya pamerkan? Kalau yang kita pamerkan adalah kesombongannya kita, Bapak Ibu, kita lagi hidup tidak proper, tidak seharusnya. Kita lagi main di rel yang berbeda. Kita bukan orang-orang yang akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan Yesus bilang begini, yang saya pamerkan itu tuh. Nah, semua hal yang sudah saya pamerkan ini pola. Dan pola ini harus diikuti. Bapak Ibu semua kita tahu. Untuk baju menjadi baju, penjahit harus membuat pola. Pola itu harus ditiru supaya pada akhirnya jadi baju. Keteladanan Yesus adalah sebuah pola
Dan pola itu bukan kita lihat sambil lalu, kita buang aja dan kita anggap nggak inti. Enggak, pola ini untuk ditiru. Supaya saudara dan saya jadi sebagaimana seharusnya kita jadi. Amin. Coba-coba, apakah teladan, hipodeigma, begini, salinan untuk ditiru. Tugas saudara dan saya cuma sederhana, copy paste. Salinannya udah ada Pak, Ibu, tinggal ditiru. Masalah dari orang Kristen, kita adalah begini. Tuhan punya salinan, tinggal kita tiru. Tapi yang kita pilih adalah begini, kita bikin kita punya salinan sendiri. Kita nggak mau tiru apa yang Tuhan udah salin buat kita. Padahal kan gampang sekali, tinggal copy dan paste aja. Kita suka mainkan kita punya permainan pribadi. Kita suka membuat kita punya salinan. Tetap menjadi sombong, tetap menuntut dilayani, tetap menuntut dihormati, tetap menuntut untuk mendapat prioritas utama. Why don't you start? Kenapa tidak saudara dan saya memulai untuk begini? Perhatikan, yang ditinggalkan oleh Yesus adalah teladan untuk diikuti. Salinan untuk ditiru supaya pada akhirnya waktu saudara dan saya saling melakukannya, Alkitab bilang ini, kamu akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Coba-coba ayat 16, aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Lalu lihat ayat terakhir. Di ayat yang terakhir Alkitab bilang ini cakep banget Pak Ibu. Di ayat yang terakhir Alkitab bilang, jikalau kamu tahu semuanya itu. Semuanya ini, pertanyaannya, tahu yang mana? Tahu yang mana? Itu tuh, yang tadi tuh. Ayat 4, ayat 5, ayat 8, 14, 15, 16. Lalu Yesus bilang, kalau kamu tahu itu. Tahu bahwa kamu harus saling merendahkan diri seorang akan yang lain. Tahu bahwa kamu harus hidup tahir seorang akan yang lain. Di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Kalau kamu tahu semuanya itu. Lalu perhatikan. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berarti Alkitab lagi bilang ini. Kalau kamu udah tahu lalu kamu lakukan. Kamu bahagia. Kata tahu di situ bahasa Yunani menggunakan kata eido Pak Ibu. Apakah eido? Eido tuh artinya adalah begini Pak Ibu, tahu dan paham. Ini bukan sekedar tahu. Orang banyak tahu ayat, tahu Pak Ibu. Orang banyak bisa kutip ayat, bisa. Orang banyak tahu firman, tahu. Tapi belum tentu orang paham. Ini yang Alkitab ajar. You need to begini, tahu. Lalu saudara dan saya harus naik kepada karena saya tahu maka saya harus paham. Setelah tahu baru kita paham. Sebab ternyata begini, tanpa pemahaman orang tidak akan melakukan tindakan ketaatan. Kalau cuma tahu ayat aja, semua orang Kristen juga tahu Mazmur pasal 23. Kalau tentang tahu ayat, semua orang Kristen tahu Pak Ibu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang Kristen mana yang gak tahu itu ayat? Pertanyaannya adalah begini, paham gak? Sebab tahu aja gak menjamin saudara dan saya taat kepada firman. Sampai saudara dan saya paham isi firman. Baru saudara dan saya berani bersetuju dengan firman Allah. Coba-coba. Kata melakukan bahasa Yunani bilang poieo. Poieo artinya adalah begini. Melakukan karena setuju. 2. Poieo atau melakukan artinya adalah begini. Latihan menjalankan. 3. Poieo artinya atau melakukan artinya adalah begini. Mengerjakan sampai berhasil mencapai tujuan. Berarti Alkitab bilang ini. Kamu tahu firman, kamu paham firman, kamu setuju firman. Kamu latihan kerjakan firman. Maka kamu akan mencapai tujuan dari firman yaitu ketaatan. Baru Alkitab bilang. Kamu bahagia. Ulang, tahu, kerjakan, nanti bahagia. Tahukah Bapak Ibu, hari ini untuk menjadi bahagia orang rela bayar mahal? Secara Alkitab memberitahukan kepada kita ada rumusan untuk berbahagia. Untuk bisa berbahagia, saudara dan saya harus merendahkan diri. Menghamba, melayani seorang akan yang lain.
menjadi tahir di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Mainkan itu aja. Kita tahu, kita paham, kita setuju, kita latihan sampai kita berhasil hidup di dalamnya. Nanti kita bahagia. Kata bahagia, bahasa Yunani menggunakan kata makarios. Makarios itu artinya begini, sangat diberkati dalam kurun waktu yang sangat panjang sampai kepada kekekalan. Makarios atau bahagia artinya adalah begini, sangat beruntung dalam kurun waktu yang sangat panjang sampai kepada kekekalan. Makarios juga artinya adalah begini, sangat kaya dalam kurun waktu yang sangat panjang sampai kepada kekekalan. Bayangkan, Alkitab cuman bilang begini, udah tahu kan? Udah paham? Lakukan sudah. Nanti kamu akan dikenal sebagai orang-orang yang diberkati, beruntung, kaya, dalam kurun waktu sangat panjang, dan sampai kepada kekekalan. Berarti ini rumusan yang Alkitab ajar kepada kita. Siapapun berani menghamba, melayani seorang akan yang lain, merendahkan diri seorang akan yang lain, hidup tahir seorang akan yang lain. Harga mati Pak, Ibu, waktu saudara dan saya melakukannya, kita ini bukan hanya akan diberkati di bumi, beruntung di bumi, kaya di bumi, dalam kekekalan pun Alkitab bilang, saudara akan tetap dikenal sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang beruntung di dalam Tuhan, dan orang yang tetap kaya sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu semua kita tahu, kalau waktu kita tiba, semua kita akan tutup mata dan tinggalkan bumi. Kita tahu, sebanyak apapun yang kita punya, waktu kita berpulang, tidak ada satu dari antaranya yang kita bawa. Kita lahir telanjang, kita berpulang pun kita nggak bawa apa-apa. Tapi Alkitab jamin, di dalam kekekalan, saudara punya apa-apa. Saudara punya berkat, saudara punya keberuntungan, saudara punya kekayaan. Ketika saudara dan saya ditemukan selama masih hidup di bumi, saudara dan saya memilih untuk meniru keteladanan yang Yesus wariskan kepada kita. Amin. Saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan.